Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek capstone kami yang berjudul Sistem Lokasi dalam Ruangan Berbasis Wi-Fi, Fingerprinting, dan Algoritma Machine Learning. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Rakana 2, Muhammad Nabil Nadif, dan saya sendiri Rival Karonisa. Tujuan Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah model machine learning yang mampu memprediksi posisi pengguna di dalam gedung. Prediksi yang dihasilkan berupa koordinat lintang dan bujur. Input yang digunakan adalah pola kekuatan sinyal Wi-Fi yang diterima oleh smartphone pengguna. Dengan kata lain, cukup membaca sinyal Wi-Fi di sekitar, kita bisa tahu di mana seseorang berada tanpa memerlukan GPS. Selanjutnya, mengapa kita tidak mengandalkan GPS saja? Karena GPS memiliki keterbatasan di dalam ruangan. Sinyal GPS sangat bergantung pada garis pandang langsung ke satelit. Di dalam gedung beton, sinyal ini hampir pasti hilang. Sebaliknya, dalam area gedung modern justru kaya akan sinyal Wi-Fi. Setiap akses poin memancarkan kekuatan sinyal yang bisa diukur oleh ponsel biasa. Di sini konsep yang kami gunakan disebut fingerprinting, sama seperti sidik jari manusia, setiap titik di lantai gedung memiliki kombinasi kekuatan sinyal yang unik. Karena jumlah akses poin mencapai 520, kami menggunakan machine learning untuk mencari hubungan nonlinear antar sinyal koordinat ruangan. Selanjutnya itu sumber data. Kami menggunakan dataset publik bernama Uji Indoor Log yang tersedia di UC Machine Learning Repository. Data ini kami unduh dan kami bagi menjadi dua bagian. Data yang pertama itu data latih sebanyak 19.937 observasi dan data validasi sebanyak 1.111 observasi. Total terdapat 529 kolom fitur. Anatomi datasetnya dari 529 kolom tersebut, kami mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Kolom pertama kolom sinyal WAP sebanyak 520 kolom. Ini berisi kekuatan sinyal dari WAP 001 hingga WAP 520. Rentang nominalnya adalah antara minus 104 dBm hingga 0 dBm. Nilai 100 dalam dataset ini adalah kode khusus yang berarti sinyal tidak terdeteksi. Yang kedua, kolom target sebanyak 2 kolom, yaitu latitude dan longitude. Dua kolom inilah yang akan kami prediksi nantinya. Yang ketiga, kolom metadata sebanyak 6 kolom, seperti ID gedung, ID ruangan, posisi relatif, dan lain-lain. Metadata ini berguna untuk menganalisis tetapi tidak digunakan langsung dalam prediksi. Selanjutnya itu ada analisis kualitas data dan sparsitas. Di sini kami memeriksa terlebih dahulu kualitas data, hasilnya tidak ditemukan nilai kosong atau NaN sama sekali. Namun, nilai 100 yang menandakan sinyal tidak terdeteksi muncul sangat sering. Setelah kami hitung, terdapat sebanyak 96,54% dari seluruh data sinyal bernilai 100. Ini berarti bahwa dari 520 akses poin, sebagian besar tidak terdeteksi pada titik pengukuran. Kondisi ini disebut sparsity dan merupakan hal yang wajar karena tidak mungkin dalam satu ponsel menangkap seluruh sinyal dari gedung besar. Selanjutnya itu sebaran populasi target. Selanjutnya kami melihat sebaran data berdasarkan gedung dan lantai. Gedung 0 dan gedung 1 hanya memiliki sampel hingga 3 lantai. Tidak ada sampel di lantai 4. Sedangkan gedung 2 memiliki lantai 4 dengan 1.102 sampel. Dan lantai 3 merupakan lantai terpadat dengan 2.709 sampel. Kesimpulannya, variabel gedung dan lantai tidak independen. Artinya jika model mendeteksi pola sinyal dari lantai 4, maka dapat dipastikan bahwa pengguna berada di lantai 2. Model harus mampu mempelajari ketergantungan ini. Selanjutnya, pemetaan data, pemetaan tata ruang 2 dimensi. Pada slide ini, kami menampilkan plot sebaran titik koordinat dari data latih. Sumbu X adalah longitude dan sumbu Y adalah latitude.
Warna yang berbeda menandakan gedung yang berbeda. Perhatikan bahwa titik-titik ini membentuk zona fisik kampus yang sesungguhnya. Terlihat ada koridor, ruangan, dan batas antar gedung. Selain itu, tidak ada tumpang tindih yang berarti antar gedung, sehingga model dapat lebih mudah membedakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabil Nadif. Baik, selanjutnya kami juga menganalisis apakah sinyal antar akses point saling berhubungan atau tidak. Kami membuat sebuah heat map korelasi antar untuk 20 WAP pertama. Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antar WAP sangat rendah, bahkan mendekati nilai nol. Hal ini disebabkan oleh sparsity yang telah kami jelaskan sebelumnya. Namun, ini justru kabar baik karena artinya setiap akses point memberikan informasi yang relatif unik dan tidak redundan. Beberapa WAP berperan sebagai anchor nodes, yaitu router yang sinyalnya sangat menentukan posisi. Biasanya router semacam ini dipasang di persimpangan lorong, dekat lift, atau pintu masuk gedung. Selanjutnya, sebelum kami melatih model, kami melakukan sejumlah uji statistik untuk memastikan validitas data yang kami miliki. Uji pertama adalah uji Levin untuk menguji homogenitas varians. Hipotesis nolnya menyatakan bahwa varians kekuatan sinyal sama di semua gedung. Dan hasil uji menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak, yang mana artinya varian sinyal berbeda secara nyata antar gedung. Namun, dengan ukuran sampel yang sangat besar, yaitu 19.937, observasi pelanggaran asumsi homogenitas ini masih dapat ditoleransi berdasarkan teorema limit pusat. Metode statistik yang kami gunakan tetap robust atau kebal dan valid untuk ditindaklanjutkan. Selanjutnya, uji kedua, yang mana uji kedua ini adalah one way ANOVA. Tujuannya untuk mengetahui apakah rata-rata kekuatan sinyal berbeda secara signifikan antar gedung. Hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata kekuatan sinyal sama di semua gedung. Dan hasil yang kami peroleh adalah nilai p-value sebesar 0,00. Dengan demikian, kami menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, sinyal Wi-Fi di gedung di gedung 0, 1, dan 2 memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Ini membuktikan bahwa fingerprinting Wi-Fi valid sebagai pembeda lokasi. Nah, selanjutnya itu uji ketiga. Uji ketiga adalah uji Chi-square untuk melihat hubungan antara gedung dan lantai. Apakah sebaran lantai bersifat independen atau tergantung pada gedung? Hipotesis nol menyatakan bahwa gedung dan lantai independen. Hasil uji menunjukkan p-value 0,00, sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya, lantai dan gedung saling terkait sesuai dengan data yang telah kita lihat sebelumnya. Lantai 4 hanya ditemukan di gedung 2. Model machine learning harus mampu mempelajari ketergantungan struktural ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pra-pemrosesan data. Langkah pertama adalah menangani nilai 100. Mengapa perlu kita tangani atau kita ganti? Karena nilai RSSI normalnya itu semuanya berada pada rentang negatif, yaitu antara negatif 104 dBm hingga 0 dBm. Sementara nilai 100 adalah bilangan positif yang cukup besar. Jika dibiarkan, algoritma akan mengartikan bahwa sinyal tersebut sangatlah kuat, padahal maksudnya adalah tidak terdeteksi. Hal ini akan mengacaukan perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Oleh karena itu, kami mengganti semua angka 100 dengan nilai minus 105. Angka minus 105 sengaja dipilih karena berada di bawah batas minimum fisik RSSI, sehingga aman dan tidak mengganggu perhitungannya.
Langkah kedua adalah melakukan penskalaan fitur menggunakan standar scaler. Setiap akses point memiliki karakteristik pancaran sinyal yang berbeda. Ada yang dayanya besar, ada juga yang kecil. Kami tidak ingin router berdaya tinggi mendominasi model hanya karena angka-angkanya lebih besar. Oleh karena itu, kami menstandarisasi setiap kolom WAP sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Proses ini disebut Z-score normalization. Yang perlu diperhatikan, parameter skala ya hanya dihitung dari data latih, lalu diterapkan ke data validasi. Hal ini untuk mencegah kebocoran data. Selanjutnya itu model regresi. Pada umumnya hanya dirancang untuk memprediksi satu nilai target. Namun, kita membutuhkan dua nilai sekaligus, yaitu latitude dan longitude. Nah, solusinya itu kami membungkus dengan random forest dengan multi output accessor dari Skitlearn. Wrapper ini bekerja dengan melatih dua model secara paralel, satu model untuk latitude dan satu model lainnya untuk longitude. Dengan pendekatan ini, model dapat memprediksi kedua koordinat secara bersamaan. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan Nadwa. Kepada rekan Nadwa, disilakan. Baiklah, untuk pelatihan modelnya, kami menggunakan algoritma random forest. Algoritma ini membangun sebuah hutan yang terdiri dari banyak pohon keputusan. Di sini kami menggunakan N estimator 100 sebagai bentuk pohon keputusannya, yaitu 100. Kekuatan utama dari algoritma ini yaitu mampu memindahkan nilai varians serta sangat tangguh dalam menangani data dengan spesifitas tinggi. Di sini kami membuat parameter N job 1 untuk memaksimalkan kecepatan CPU dan juga random-stat 42 guna menjamin konsistensi pada pengujian berikutnya. Nah, untuk mengukur keakuratan sistem, kami menggunakan parameter MAE, yakni Mean Absolute Error. Dapat lihat di sini, MAE altitude atau sumbu Y, yakni sebesar 7,81 meter, dan juga MAE longitude atau sumbu X sebesar 8,60 meter. Untuk sistem lokalisasi indoor dalam industri, nilai deviasi di bawah 9 itu sudah memadai dan presisi. Selain menggunakan MAE, untuk menguji keakuratan dari sistem ini, kami menggunakan RMSE dan juga R-squared score. Nilai RMSE keseluruhan atau nilai Rudman Square Score secara keseluruhan ini sebesar 13,96. Ini menunjukkan bahwa model kami sangat stabil dan jarang sekali melakukan kesalahan tebakan yang meleset. Dan sini juga ada nilai R-squared score ini sebesar 0,9738 yang menandakan model mampu menjelaskan 97,38% dari total varians spasial di lapangan. Untuk lebih jelas, saya lihat di grafik berikut. Di sini terdapat grafik yang membandingkan antara data asli dan juga data prediksi. Untuk data asli berupa titik-titik biru dan juga untuk data prediksi berupa titik-titik terakota. Ini dapat dilihat bahwa titik berwarna terakota secara presisi mengikuti dan menyelimuti alur dari titik berwarna biru. Model kami tidak melemparkan tebakan secara acak keluar area gedung tanpa dibekali cetak biru arsitektur gedung sama sekali. Model random forest berhasil merekonstruksi batas fisik, lorong-lorong, dan bentuk 3 gedung kampus hanya dengan membaca pola kekuatan sinyal radio Wi-Fi. Ini adalah bukti visual mutlak. Kebersamaan metode feature printing kami. Ini ada fitur importance. Apakah semua WAP berguna bagi sistem? Jawabannya ada pada analisis fitur importance ini. Melalui agregat rata-rata dari seluruh decision tree kami menemukan bahwa tidak semua WAP memberikan kontribusi yang sama.
Band kecil router, khususnya untuk 20 WAP, memiliki obat pengaruh yang mendominasi keputusan model. Router ini disebut sebagai anchor nodes, yang bisa dipasang di persimpangan lorong utama, area lift, ataupun pintu masuk. Nah, kita evaluasi performa model kami. Pertama, dengan R-squared skor sebesar 97,38%, dan tingkat kesalahan MAE di bawah 9 meter serta RMSE di angka 13,96%, model ini terbukti kokoh atau robust. Karakteristik algoritma Anaforest yang secara alami mampu mengabaikan noise dan memetakan hubungan non-linear yang kompleks berhasil melakukan tantangan sparsitas data sinyal Wi-Fi yang fluktuatif dan tidak menentu. Terakhir, kesimpulan. Pertama, ada validasi saintifik spasial. Berdasarkan pengujian kami membuktikan bahwa secara empiris bahwa sinyal Wi-Fi dalam gedung memiliki keterkaitan struktural yang sangat kuat dengan letak bangunan dari lantai. Yang kedua, ada performa implementasi. Model multi output Anaforest yang kami bangun terbukti sangat akurat dengan MAE di bawah 9 meter, sehingga sistem ini sudah siap dideploy sebagai mesin navigasi indoor berbasis ponsel pintar di lingkungan kampus. Nanti ada peluang otomatisasi masa depan atau efisiensi dan pengembangan future work. Berdasarkan temuan fitur importance, melihat peluang besar untuk mereduksi fitur dari 220 WAP menjadi hanya 50 WAP utama saja. Optimasi ini akan mereduksi drastis beban komputasi dalam aplikasi mobile ini. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.